Kepada sahabatku, sedang apa kamu sekarang? Tiba-tiba saja teringat kepadamu. Mungkin kamu sedang asik bekerja di kantor hingga tengah malam begini seperti dulu. Atau kamu sudah dalam perjalanan pulang ke rumah, karena sekarang sudah ada seseorang yang menunggu kedatanganmu. Apapun itu, aku bahagia untukmu. Kepada sahabatku, masih ingatkah kamu pertama kali mengenalmu ketika kita sama-sama mulai kuliah di Bandung? Sesama anak rantau yang baru pertama kali jauh dari rumah membuat kita selalu bersama. Dari mulai berangkat kuliah, sarapan sampai makan malam, dan pergaulan malam-malam setelahnya. Maklumlah, baru saja lepas dari pengawasan orang tua. Masih ingat gak? Dulu aku turun mengendap-endap dari keluar dari kamar kosku dan menyelinap diam-diam bersama kalian. Sungguh aku rindu masa-masa itu. Kepada sahabatku, kuliah 4 tahun akhirnya berlalu tanpa terasa. Aku mulai jarang bertemu kamu, karena kita memang sering berbeda kelas. Siapa yang menyangka, akhir aku dan kamu bisa wisuda bersama-sama. Senang sekali ya waktu itu, meskipun kita bukan yang pertama kali lulus di angkatan kita, namun rasanya lega, karena artinya kita akan kembali lagi ke Jakarta dan berkumpul bersama keluarga. Kepada sahabatku, masih ingatkah kamu bahwa ternyata kehidupan setelah kerja tidak seindah yang kita bayangkan, karena status mahasiswa kita sudah berubah menjadi status pengangguran. Tiba-tiba kita berdua kena sindrom homesick, karena sama-sama rindu untuk kembali ke Bandung. Rindu dengan kehidupan di kampus, rindu kepada teman-teman, dan masa-masa kuliah. Kita berdua sama-sama merasa kesepian, dan berstatus sebagai pejuang lamaran kerja. Ditambah dengan tempat tinggal kita yang berdekatan di Jakarta, membuat kita berdua menjadi bertambah akrab dan menjadi teman curhat. Waktu itu kamu pasti langsung menelponku, bila menemukan lowongan kerja yang bisa kita coba bersama. Hampir setiap hari, sampai akhirnya kita sudah terlalu letih mencari kerja dan memutuskan untuk ikut kursus dansa bersama. Aku tidak menyangka kalau cowok sekul kamu bisa punya keinginan untuk belajar dansa juga. Kepada sahabatku, setelah sebulan menjadi pengangguran, akhirnya kita berdua diterima di tempat kerja yang berbeda. Sampai tak terasa kita jarang bertemu. Tidak pernah lagi saling bertelepon, karena mungkin kita terlalu excited dengan lingkungan baru kita masing-masing. Kadang muncul rasa rindu, yang terobati bila kita akhirnya berkumpul dengan teman kuliah kita yang sama-sama mencari nafkah di Jakarta. 1 bulan, 2 bulan, akhirnya aku tersadar kalau kamu semakin menjauh dan mendadak seperti hilang di telan bumi. Bahkan ketika aku ingin menyampaikan kabar gembira bahwa aku sudah bertunangan pun, aku tidak bisa menghubungimu. Aku kehilangan sahabat terbaik tempat curhatku dan baru menyadari bahwa aku merindukanmu, entah sebagai apa. Kepada sahabatku, suatu malam di penghujung tahun, kita semua berkumpul untuk merayakan tahun baru. Tiba-tiba kamu sudah berdiri di hadapanku dengan senyum jinak kamu. Rasanya tak percaya aku melihatmu. Tanpa sadar aku memelukmu dan menangis di pelukanmu. Kau masih ingat kalimat apa yang kuucapkan waktu itu? Aku kangen, kemana aja kamu? Aneh ya? Atau kau pasti merasa bingung dengan tingkahku? Tapi entah kenapa, harus kalimat itu yang terlintas di pikiranku. Waktu itu kamu hanya tersenyum dan memelukku. Everything is going to be okay. I miss you too. Begitu katamu. Kepada sahabatku, sejak hari itu kamu selalu menemaniku mana saja aku pergi. Kamu seperti ingin membayar apa yang hilang ketika kamu menghilang kemarin. Kamu bilang, ayo sekarang puas-puasin, aku temenin kamu kemana aja kamu sebelum menikah. Keinginanku untuk menonton di bioskop, main bowling, mendengarkan musik di kafe, semuanya kamu iakan. Setiap kali pulang kantor, kamu pasti sudah muncul di depan rumahku sambil berkata menantangku, ayo mau kemana lagi hari ini. Kadang-kadang kamu bercanda menggodaku, yakin kamu mau menikah. Kalau kamu sudah ngomong begitu, pasti aku akan berlagak merenggut dan kamu sibuk membujukku. Anehnya, mendadak aku merasa tergantung sekali kepada kamu. Tiba-tiba kamu terlihat begitu menarik di mataku. Tiba-tiba, aku kangen kalau sehari saja tidak mendengar suaramu. Kepada sahabatku, dan tibalah saat itu, aku akan resmi menikah. Dan membuatku sibuk. Dan kamu pun seperti berusaha menahan diri untuk tidak menghubungiku.
Seperti yang selama ini ku kenal, kamu memang seorang pria sejati karena tidak menggangguku. Masih ku ingat kata terakhir yang kamu ucapkan. Kamu akan bahagia dengan pilihanmu, percayalah. Dan malam itu, ketika seharusnya aku sudah bermimpi dan bersiap menjadi orang paling bahagia di dunia, aku tidak mengerti mengapa hanya suaramu yang sangat ingin ku dengar. Aku pasti datang besok. Begitu janjimu. Kepada sahabatku, 5 tahun berlalu sudah. Kehidupan baruku membuat aku tidak pernah mengingatmu. Aku masih sering berkumpul dengan teman-teman kita dulu, tapi kamu tidak pernah ada di sana. Aku pun mulai lupa tentang keberadaanmu. Tapi tadi malam, aku bermimpi kamu. Aku bermimpi semua kenangan yang pernah kita lalui bersama. Dan aku terbangun dengan sejuta rasa bersalah kepada laki-laki yang telah bertahun-tahun ini menemaniku. Kemudian aku tahu arti mimpiku. Ketika pagi ini, aku menerima undangan pernikahan darimu. Kepada sahabatku, maafkan aku kalau tidak memiliki cukup keberanian untuk datang ke pestamu. Maafkan aku bila aku tidak memiliki jiwa yang besar untuk mengucapkan selamat untukmu. Maafkan aku bila kamu merasa aku tidak berbahagia untukmu. Karena sekarang, aku dan kamu sudah berada di dalam kehidupan yang berbeda. Biarlah kita menjalani kehidupan kita masing-masing tanpa pernah bersinggungan lagi. Satu hal yang tetap tidak pernah berubah adalah pesan teks yang kuterima darimu di setiap hari ulang tahunku. Hanya itu.